Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Awaliyatus Solihah dan teman saya Aziza Nurul Alifianti ingin sedikit menjelaskan tentang perkembangan masa usia anak sekolah. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan perkembangan masa usia anak sekolah itu? Jadi, masa usia anak sekolah yaitu di mana masa kanak-kanak akhir yang berlangsung dari usia 6 tahun sampai 12 tahun yang ditandai dengan mulainya anak masuk sekolah dasar. Dan masa inilah masa matang bagi anak-anak untuk belajar atau sekolah. Karena pada masa ini anak telah mengalami perkembangan-perkembangan yang membantu anak untuk dapat menerima bahan-bahan yang telah diajarkan. Ketika anak mulai memasuki masa sekolah, maka tugas mereka adalah belajar. Dan ini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitik beratkan pada pertumbuhan dan perkembangan fisik, koordinasi motorik halus dan kasar, kecerdasan daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosional, sosial emosional, daya pikir, perilaku, serta nilai agama. Bahasa dan komunikasi sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan yang dinilai oleh anak usia dini. Pada masa ini, anak memiliki fisik yang kuat, sifat yang individual serta aktif, dan juga tidak bergantung kepada orang tua. Dan ada pun perkembangan-perkembangan yang meliputi. Yang pertama yaitu ada perkembangan kognitif, yang kedua yaitu ada perkembangan bahasa, yang ketiga yaitu ada perkembangan fisik, yang keempat ada perkembangan emosi, dan yang kelima ada perkembangan sosial. Di sini juga ada perkembangan masa usia anak sekolah dasar. Jadi, yang dimaksud dengan perkembangan masa usia anak sekolah dasar disebut juga dengan perkembangan masa pertengahan dan akhir anak, yang merupakan kelanjutan dari masa awal anak. Pada masa ini, anak berada pada masa perkembangan yang pendek, namun merupakan masa yang sangat penting dalam kehidupannya. Masa ini, potensi yang dimiliki oleh anak perlu didorong agar dapat berkembang secara optimal. Karena agar tidak ada masalah pada gizi anak. Kebutuhan gizi anak sekolah dasar harus disesuaikan dengan banyaknya aktivitas yang dilakukan. Hal ini sangat mempengaruhi kebutuhan akan zat gizi. Selain itu, di sini juga terdapat perkembangan-perkembangan pada masa anak usia sekolah dasar yang meliputi yaitu yang pertama, perkembangan fisik, yang kedua, perkembangan kognisi, yang ketiga, perkembangan sosio-emosi, yang keempat, makin pentingnya teman sebaya, yang kelima, persahabatan pada masa anak-anak pertengahan, dan yang keenam, penerimaan teman sebaya. Dan kemudian akan dijelaskan oleh teman saya, Aziza Nurul Alifianti. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan anak masa usia sekolah dan menengah pertama dan ke atas, dimana fase perkembangan ini mereka ini ingin fase yang menunjukkan nilai-nilai mereka kesendirian ini, dan dimana mereka ingin menemukan jati diri mereka sendiri seperti sekolah SMP, SMA, SLTP, SLTA, dimana fase ini nih fase remaja ya, kayak dimana merupakan kayak peralihan antara masa kanak-kanak dengan dewasa. Nah, di sini banyak sekali yang terjadi perubahan-perubahan ya, dan mungkin dari perubahan masa remaja ini mereka ini sangat cepat, seperti kayak perkembangan fisik, perkembangan kognisi, hipotesis deduktif, sosio emosi, identitas, konsep diri dan harga diri, hubungan sosial, hubungan dengan teman sebaya, perkembangan emosi, masalah-masalah remaja. Nah, di mana perkembangan fisik ini mereka ini sangat cepat. Kayak bisa dibilang kalau anak-anak masa remaja tuh pubertas ya. Nah, di mana masa pubertas ini mereka ini kayak yang terjadi nilai perubahan-perubahan di perkembangan fisik ini seperti terjadi perubahan tinggi badan mereka, atau mereka sudah kayak ada kayak yang kalau misalkan dibilang puber kayak jerawat, terus kayak kayak masa mereka tuh kayak udah tinggi sangat cepat gitu ya. Terus yang kedua itu perkembangan kognisi, dimana fungsi otak mereka ini dimana berpikir mereka ini sangat cepat ya. Bisa dibilang mereka ini bisa kayak intelektual mereka ini berbeda-beda ya. Misalkan kayak dorongan pertumbuhan intelektual, kayak dimana di sini tahap masa perkembangan kognisi ini antara penggunaan penalaran, operasi konkret ke penerapan
operasi formal ya. Dari yang sulit mungkin bisa jadi kayak pikirnya bisa jadi kayak formal normal gitu ya. Nah, di sini ada penalaran hipotesis deduktif, di mana mereka ini perkembangan ini pemikiran operasi formalnya adalah penalaran hipotesis deduktif yang muncul saat anak-anak berusia kira-kira 12 tahun ya. Di mana di sini mereka ini bahwa remaja yang berluru mencapai tingkat ini dapat diajari kayak hipotesis deduktif itu kayak bisa di masa ini dan apa nih perubahannya di mana dia bisa menyelesaikan masalah yang memerlukan tingkat pemikiran. Nah, di sini ada yang keempat, perkembangan sosio emosi. Di mana perkembangan ini nih mereka dalam kehidupan sosial dan emosi mereka itu bisa kayak berakibat dari struktur fisik dan pola pikirnya mereka yang sedang berubah-berubah, di mana mereka itu berubah, bisa jadi kayak berubah tampilan mereka, terus kayak dengan teman sebaya, kayak mereka di sinilah terjadi kayak perubahan hubungan antara anak dan guru ya. Jadi dimana bisa ini dia kayak bisa menceritakan kepada kayak misalkan misalkan mereka kayak memilih guru itu sebagai panutan, kayak sebagai cerita mereka. Mungkin di masa ini mereka kayak ada misalkan pernah ada konflik gitu ya sama orang tua mereka gitu. Jadi mereka ini jadi mungkin karena dia kurang deket sama orang tuanya, atau ada konflik sama orang tuanya, apa orang tuanya mungkin kurang perhatian sama mereka, jadi mereka mungkin lebih kayak bisa menjadi guru itu sebagai panutan mereka, sebagai bahan cerita mereka gitu. Di sini ada lagi perkembangan identitas, dimana dia kayak mengenal aku ini siapa, gitu, kayak sesungguhnya tuh siapa dan apa sesungguhnya gitu. Kayak seseorang mendominasi perkembangan kepribadian dari perkembangan identitas ini. Terus kayak nilai-nilainya seperti contohnya kayak penutupan dini, definisi identitas, moratorium pencapaian identitas, dan sebagainya. Dan yang kelima ini dan yang keenam ini ada konsep diri dan harga diri, dimana ketika konsep diri dan harga diri mereka tuh berubah, kayak memasuki dan menjalani masa remaja, dimana perubahan ini sering meliputi sifat-sifat pribadi yang ramah, menjengkelkan, kayak emosinya tertekan, ketakutan, dan keyakinan pribadi mereka. Kayak aspek konsep diri mereka ini berbeda, kayak ada kompetensi sekolah, kompetensi kerja. Jadi itu kayak di masa ini kayak masa SMA ya, menengah ke atas, kompetensi kerja, kompetensi atletik, penampilan fisik, penerimaan sosial, perubahan erat, daya tarik, dan perilaku, dimana pada umumnya mereka ini telah perlu bereksperimen dan tetap bersikap fleksibel jika mereka ingin menemukan keberhasilan identitas mereka sendiri. Dan yang itu harga diri ini kayak mencapai titik terendah ketika anak-anak memasuki sekolah menengah pertama atau sekolah menengah ke atas, dimana mereka ini cenderung menderita penurunan harga diri yang paling dramatis dan berlangsung lama. Mereka ini kayak mempunyai harga diri yang lebih rendah. Biasanya perempuan yang punya harga diri lebih rendah daripada anak laki-laki gitu. Dan yang ketujuh, di sini ada hubungan sosial. Ketika anak-anak memasuki usia remaja, mereka ini ada kayak terjadi hubungan dengan teman, hubungan dengan persahabatan mereka. Jadi mereka itu kayak menghabiskan lebih banyak, dimana waktu SMP SMA ini mereka kayak suka bermain sama teman atau sahabatnya, kayak mereka tuh lebih waktu bersama sahabat atau teman mereka ketimbang mereka di rumah bersama orang tua gitu. Jadi kayak mereka mempunyai persahabatan yang memuaskan atau yang harmonis gitu. Kayak mereka itu cenderung tidak kurang
kurang merasa kesepian, atau dia mempunyai kesosialian yang lebih matang kayak berbaur atau berteman bersolid atau berteman baik gitu. Jadi mereka kayak kemampuan sosialnya lebih matang dan berkinerja lebih baik di sekolah. Kayak misalkan mereka tuh lebih aktif di sekolah ketimbang mereka remaja yang tidak mempunyai persahabatan gitu. Jadi dimana kayak dia tuh punya sahabat kayak bisa untuk saling memahami gitu, kayak berteman gitu sama aja ya, kayak pengetahuan bahwa ini tuh adalah individu yang unik atau perasaan mereka sendiri gitu, kayak bisa mengungkapkan diri atau keakraban atau kesetiaan di antara teman-temannya gitu ya. Dan yang ke di sini ada juga tentang hubungan dengan teman sebayanya. Jadi itu dimana hubungan dengan teman sahabatnya ini bisa jadi mereka kayak apa ya, kayak bisa kayak misalkan ada bertengkar, misalkan bisa ya, kayak misalkan mereka yang jadinya teman bersahabat jadinya kayak oh tidak gitu, kayak putus gitu ya. Bisa jadi mereka ini dengan teman sahabatnya ada yang merasa kayak nggak satu pikiran atau kayak nggak pernah mengerti perasaan dia gitu, seorang diri gitu. Dan di sini ada lagi kayak perkembangan emosi. Perkembangan emosi ini yaitu dimana dimana masa emosi mereka ya, perkembangan emosi itu dimana dia mengalami konflik suatu emosi kayak apa ya, karena mereka mengalami perubahan yang pesat dan kayak bisa dibilang dramatis gitu. Dramatis menyangkut citra tubuh. Kayak misalkan gini, konflik emosinya mungkin bisa jadi kayak minder, bisa jadi gitu ya. Terus kayak misalkan kayak hubungan dengan teman sebayanya gitu, emosi juga bisa kayak apa ya, menyangkut citra tubuh atau kayak pada umumnya pra remaja perkembangan emosi tampak tak bahagia gitu. Mereka juga mempunyai kayak banyak ketakutan, seperti ketakutan tidak diterima di dalam kelompok. Nah, itu saya juga pernah ngalamin gitu kali ya. Waktu saya SMP dan SMA, itu mungkin kayak ada apa namanya, kayak misalkan kita nih takut nih, ada rasa takut nih perkembangan itu kayak ih takutnya nih orang gak mau sekelompok sama aku nih, misalkan kayak oh orang ini nih kayak pilih-pilih gitu. Nah dimana mereka tuh seperti itu pada masa remaja itu, kayak kebanyakan SMP dan SMA ya gitu, kayak misalkan ketakutan juga tidak mempunyai teman terbaik gitu, atau dihukum oleh orang tua mereka, atau banyak orang tuanya berkonflik sehingga mereka bercerai gitu, atau tidak bekerja baik di sekolah atau tidak belajar baik di sekolah mungkin ya. Mungkin dari sini ada kemarahan dan ketakutan atau tidak sanggup untuk mengendalikannya. Jadi rasa bersalah, frustasi atau kecemburuan atau sebagainya gitu. Jadi mereka itu pra remaja yang dia perkembangan emosi itu membutuhkan bantuan untuk menyadari bahwa emosi dan ketakutan itu adalah bagian alami pertumbuhan. Kayak kemarahan adalah emosi umum pada usia masa remaja SMP dan SMA ini ya, dan diperlihatkan secara lebih tinggi daripada banyak emosi lalu gitu. Dan yang terakhir itu masalah remaja, masa remaja. Jadi banyak di sini masalah-masalah remaja kayak kecemasan, ketakutan seperti hal tadi, kayak ketakutan nggak dapat kelompok, nggak takut dapat temen, kayak kecemasan, kayak kekhawatiran, atau misalkan bisa jadi kenakalan remaja ya, seperti bolos, seperti kayak tawuran atau narkoba, atau bisa jadi seperti hal kayak minum mabuk-mabukan. Jadi kayak mereka ini masalah-masalah masa remaja ini bisa dibilang biar mereka ini bisa apa ya, bisa menyelesaikan masalah mereka gitu. Kebanyakan gitu ya masa-masa remaja, kayak di sini kayak masalah banyak kayak percintaan juga gitu. Jadi mereka di mana mereka ini kayak menyelesaikan masalahnya seperti minum narkoba gitu, kayak minum minuman atau kayak tawuran, atau banyaklah konflik lain ya yang bisa bikin mereka tuh frustasi, bunuh diri, takut gitu. Ya cukup sekian mungkin di sini sampai dari saya. Mungkin kesimpulannya menurut saya dari
segi dari pertama sampai terakhir itu mungkin dari alami pertumbuhan gitu ya, alami pertumbuhan dari kayak masa dari bayi, anak-anak, sekolah dasar sampai remaja, sampai SMP SMA gitu. Jadi kayak apa namanya, bisa dibilang kayak bisa menemukan jati diri mereka sendiri gitu dari SMP SMA. Mungkin dari bayi, mungkin pertumbuhannya ya, pertumbuhan kayak pertama merangkak, berdiri, berjalan gitu, kayak bercepat gitu, cepat pertumbuhannya gitu, dari kayak masa sekolah dasar juga gitu ya. Mungkin cukup sekian dari saya, terima kasih. Mohon kurangnya lebih kalau emang ada kesalahan dan kekurangan minta maaf, sedihnya dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.